Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah sekian purnama kita tidak berjumpa, alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita bisa bersua dalam maktab thalabul ilmi. Semoga langkah kita ke sini yang kaki kanannya meninggikan derajat kita di sisi Allah, yang kaki kirinya menghapus semua kesalahan-kesalahan kita insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-Adiyat, terakhir ayat ketiga. Sebelum kita masuk ke ayat keempat, seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Kita ceritakan bahwa ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang lelah yang menjadi lillah.
Wal 'adiyati dhabha maknanya bisa kuda perang atau maknanya bisa kendaraan yang digunakan untuk jamaah haji ya. Dua-duanya sama-sama lillah. Yang dipakai untuk berperang di jalan Allah dan dipakai buat ibadah kepada Allah, dua-duanya sama-sama lillah. Dia digunakan sampai terengah-engah ya. Pagi hari berangkat membawa atau mengangkut jamaah haji dari Mina di tanggal 9 itu. Kalau Nabi SAW dulu haji itu tarwiyah, tanggal 8 itu tarwiyah dulu di Mina, tanggal 8 Dzulhijjah sampai sholat subuh. Selesai sholat subuh di tanggal 9 baru berangkat menuju ke Arafah. Sampai di Arafah ya dulu paling lama sejam lah itu jalan. Paling lama itu sejam. Kalau berangkat jam 7 jam 8 udah nyampe di Arafah. Kalau sekarang berangkat habis subuh nyampe Arafah jam 3 sore. Bahkan bisa jadi habis asar baru nyampe. Bukan karena jaraknya jauh, karena busnya padat, banyak sekali, penuh. Jadi orang nggak kebagian. Sehingga pernah ada travel itu haji, dia bawa jamaah tarwiyah dulu tanggal 8, berangkat dari Mina habis sholat subuh sampai di Arafah menjelang maghrib. Jadi nggak dapat wukuf dia. Sementara inti haji adalah wukuf di Arafah. Itu travel itu ganti harus memberangkatkan semua jamaah haji itu di tahun berikutnya karena nggak dapat wukuf. Akhirnya sejak itu udah nggak berani lagi bawa jamaah ke Mina itu di tarwiyah. Banyak yang protes, pokoknya ini nggak benar, harus tarwiyah. Enggak, bapak ibu silakan mau tarwiyah sendiri, kita enggak. Karena nggak termasuk rukun kan, bukan termasuk rukun, bukan termasuk wajib haji apalagi. Di zaman Nabi bisa karena jumlah jamaahnya sedikit. Cuma berapa? 10 ribuan atau 12 ribuan, sedikit. Sementara sekarang 4 juta lebih. Dan nggak pada jalan kaki kan, pada naik bus. Kalau jalan kaki desek-desekan masih gerak lah. Bus itu kalau udah ngunci udah susah itu. Nah, repot. Nah, berangkatlah pagi-pagi dari Mina menuju ke Arafah, lalu kemudian persiapan untuk sholat zuhur dan asar di jamaah takdim, lalu kemudian khutbah wukuf. Selesai khutbah wukuf, maka kemudian disitulah berzikir sampai maghrib, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa dan kesalahan, bertobat atas semua khilaf. Nah, itu idealnya begitu tuh. Dulu Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga gara-gara memakan buah khuldi. Nabi Adam dosanya cuma satu, minta ampunnya setengah hari, dari ba'da zuhur sampai maghrib. Padahal dosanya cuma satu. Kita dosanya bejibun, harusnya nggak cukup itu. Ya. Tapi mohon maaf ya, banyak jamaah haji itu dia pagi-pagi apalah dilakukan segala macam itu, sampai kemudian sholat zuhur, dengerin khutbah wukuf, kemudian selesai sholat khutbah wukuf, zikir sebentar, makan siang lah ya. Makan siang lama tuh sambil ngobrol ngalor ngidul, jam 2 baru kelar makan. Ada yang sebat dulu lah, sebat 2 sebat lah ya, sampai jam 3. Habis itu ngerumpi jam 4. Habis itu nelpon keluarganya, nih bapak lagi di Arafah nih, siapa yang mau minta doa, ayo. Semua keluarga disuruh minta doa, suruh segala macam itu sampai jam 5. Dia sendiri nggak minta ampun kepada Allah. Akhirnya jam 5, udah mepet, baru dia zikir segala macam. Setengah jam tidur, ngantuk. Maghrib udah selesai wukuf di Arafah, nungguin bus. Nabi itu maghrib dan isya tanggal 9 itu tidak di Arafah. Di mana? Di Muzdalifah, jamaah takhir. Akhirnya jamaah nggak pada sholat maghrib tuh, karena nungguin ke Muzdalifah baru nanti sholat maghrib isya di jamaah takhir di sana. Ternyata nungguin bus jam 11 malam baru datang tuh bus.
mencak-mencak, ngamuk-ngamuk lah dia. Jokowi disumpah-sumpahin, Prabowo dijelek-jelekin segala macam. Padahal nggak ada urusan Jokowi Prabowo di sana. Tadi dia wukuf Arafah itu dia memohon ampun kepada Allah mestinya, tapi karena enggak, akhirnya begitu selesai Arafah, nunggu bus mau ke Muzdalifah, keluar sumpah serapah. Begitu gampangnya lisan kita itu. Tadi nangis-nangis, ampuni saya ya Allah. Begitu selesai dari Arafah, keluar sumpah serapah. Gara-gara makanan yang kurang matang lah. Ada beberapa itu jamaah dapat catering, makan siang dan makan malam dikasihnya barengan di waktu siang. Jadi zuhur itu kadang-kadang jam 11 udah datang makan gitu, sekaligus buat nanti malam. Jadi pas begitu dibuka sore malam itu mau makan malam, kadang-kadang ya mohon maaf lah kan, udah bentuknya udah gak karu-karuan tuh. Ada lagi kadang-kadang bungkusnya nggak pas, kadang-kadang mungkin buru-buru nasinya kurang matang, atau sambelnya udah agak bau, acarnya segala macam udah agak-agak lembek, maki-maki lah di studio, mahal saya berangkat haji, luar sumpah serapah. Insya Allah. Habis itu mulai perut dia ngantri di toilet panjang 2 jam, di situ lagi sumpah serapah. Ini haji isinya sumpah serapah hajanya. La haula wala quwwata illa billah. Ini gimana sih katanya pemerintah Saudi nggak bisa bangun toilet? Insya Allah. Padahal toilet ngantri di situ berapa lama sih kita? 2 jam. Kita pengen ngantri pas di tanggal 9 Dzulhijjah itu, di Arafah itu nunggunya 27 tahun supaya bisa ngantri di situ. Itu bersyukur mestinya kan? Masya Allah. Dapat makanan ala kadarnya mungkin agak-agak basi dikit kan? Tapi nunggunya mungkin 27 tahun, 20 tahun. Masya Allah ya. Dan ada orang yang udah nunggu 20 tahun tapi nggak nyampe ke sana. Jadi capek itu kalau tidak karena Allah banget jatuhnya, mencak-mencak marah-marah. Tapi kalau capek itu karena Allah, maka jatuhnya dia nikmati, syukur, masya Allah, alhamdulillah. Capek memang, tapi karena ini yang saya tunggu-tunggu memang, ini yang saya harapkan, masya Allah ya. Lalu kemudian onta itu menerbangkan debu-debu, pagi-pagi itu berterbangan debu-debu itu. Kalau pasukan berkuda ya sama, berarti berlari kencang kuda itu, lalu kemudian sampai menerbangkan debu-debu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu biasa mengutus pasukan itu pagi-pagi, karena memang burika ummati fi bukuriha, umatku diberikan keberkahan di waktu pagi. Pagi-pagi itu memang waktu berkah. Orang-orang kampung dulu, orang tua-tua dulu nggak tahu hadis ini. Dia nggak tahu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa, ya Allah berikan keberkahan pada umatku di waktu pagi. Orang tua kita dulu nggak tahu hadis itu. Dia taunya pokoknya pagi-pagi itu berkah aja. Nyuruh anaknya bangun pagi-pagi jangan tidur. Cuman nggak tahu hadisnya. Pokoknya anaknya supaya bangun, dibilanglah bangun lu tong, kalau nggak rezeki lu dipatok ayam, gitu kan. Anak sekarang pinter balesinnya, ayamnya udah kagak ada, daripada potong semua. Itu sebenarnya dari hadis tuh, rezeki dipatok ayam tuh. Memang kita kalau datang lebih awal, kita selalu gercep, selalu cepat, itu insya Allah tuh akan ngikut rezeki, kemudahan-kemudahan dan keberkahan. Maka Allah katakan fal mughirati subha, kuda yang menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi. Nabi ceritakan burung itu, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan benar itu, kata Nabi, Allah pasti ngasih rezeki kepada kalian seperti Allah ngasih rezeki kepada seekor burung. Burung itu nggak ngerti tentang konsep ekonomi. Dia nggak ngerti ekonomi makro, ekonomi mikro, mana lah ngerti burung. Pokoknya dia keluar pagi-pagi itu dalam kondisi perut lapar aja. Pulang sore udah kenyang. Selain kenyang perutnya, dia bawa makan buat anaknya yang di sarang. Dia tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum pergi udah banyak yang kita pikirin. Cicilan, kredit, bayar sekolah, macam-macam. Belum berangkat udah pusing duluan kan.
Kadang itu yang membuat tawakal kita terganggu. Karena terlalu banyak kekhawatiran itu. Makanya kata Allah, orang yang istiqomah itu alla takhafu wa la tahzanu, akan dihindarkan dari rasa takut. Apa takut itu? Kekhawatiran sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita atas sesuatu yang belum terjadi tapi udah kita pikirin duluan, dan itu jadi membebani kita. Jadi udah takut duluan. Katanya mau jualan, ayo jualan. Jualan apa? Ya apa kek? Udah banyak orang pada jualan. Kayaknya nggak bakal laku dah. Padahal dia belum jualan. Udah mikir duluan. Coba aja jualan es. Oh itu tetangga kita aja jualan es nggak kaya-kaya. Ya udah bakso. Udah banyak jualan bakso. Akhirnya dia karena udah rasa takut sudah menghantui di benaknya, jadi nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa. Karena dihantui rasa takut itu. Padahal kan tugas kita ikhtiar lalu tawakal, serahin ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan fal mughirati subha. Setelah itu fa atharna bihi naq'a. Pergerakan kuda perang itu atau onta yang membawa jamaah haji, baik tadi tanggal 8 dari Tarwiyah di Mina menuju ke Arafah untuk wukuf, atau dari Arafah bergerak menuju ke Muzdalifah lalu mabit di sana ba'da subuh baru bergerak. Itu zaman Nabi. Zaman sekarang ada yang pokoknya lewat pertengahan malam udah langsung lanjut lagi ke Mina. Jadi di Muzdalifah itu nginep, tapi nginepnya cuma sampai jam 1, jam 12 sudah lewat itu ada langsung pada lanjut perjalanan. Bahkan ada para petugas atau orang yang sakit murur namanya, lewat tok dari Arafah, yang penting lewat Muzdalifah terus langsung ke Mina. Bahkan ada yang nggak ke Mina, ke hotel tapi masih dekat Mina situ. Namanya tanazul dia. Sah apa enggak tuh hajinya? Sah insya Allah. Kok nggak pakai nginep? Ada lagi fikihnya itu ya, bahasannya. Pagi hari, nah, kalau yang nginep tuh sampai pagi subuh, ba'da subuh baru dia melanjutkan perjalanan. Pagi-pagi semalam itu kondisinya dingin lah, sejuk lah ya. Maka debu-debu semua pada turun tuh. Nggak ada rumput sih di sana, pasir aja kan. Tapi debu-debu itu semua pada turun. Begitu bergerak nih onta, kuda, orang pada jalan yang jumlahnya banyak itu, debu-debu itu pada terbang pagi-pagi. Luar biasa. Kalau di pasukan berkuda perang ya diutus pasukan itu pagi-pagi, berlarilah dengan kencang kuda itu. Maka karena larinya kencang, sepatu kuda itu dia menerbangkan debu-debu dan juga pasir itu. Luar biasa. Nah itu di zaman Nabi. Kalau kita sekarang pakai motor yang keluar asapnya ya. Cuman kalau semakin banyak asap yang keluar berarti jangan diservis itu motor. Nah, kalau bisa jangan sampai terlalu banyak tuh asapnya yang keluar. Karena kalau terlalu banyak asap kalau digosok, kasihan yang di belakang. Ya Allah, dia menghirup knalpot, karbon monoksida apa namanya. Kita malah zalim sama orang kan. Nabi dulu itu pernah kita bahas di surat Al-Falaq itu. Nabi itu memerintahkan kalau kalian melakukan perjalanan naik onta, naik kuda, terus lewat di sebuah tempat yang banyak rumputnya, stop, jangan lanjutin jalan, berhenti dulu tuh biar kuda makan yang kenyang. Kalau sudah kenyang, jalan lagi baru. Nanti kira-kira udah lapar, nanti lagi. Jadi jalannya pelan-pelan. Kalau musimnya musim semi, musim banyak rerumputan, pelan-pelan jalannya, jangan ngebut. Sementara kalau musim paceklik, musim kering, musim panas, justru cepetin, jangan dilambatin. Ini apa nih? Menghargai dan menghormati kendaraan itu. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, kendaraan yang kita naik itu harus dirawat juga, itu diperhatikan juga. Jangan dipaksa, remnya udah habis kampasnya, masih juga itu dipakai. Ya Allah.
Udah gitu knalpotnya nembak, bah. Kadang itu kita suka kaget itu ya. Di jalan kok tiba-tiba knalpot, bah, la ilaha illallah. Ya. Sampai ada ibu-ibu jatuh tuh gara-gara knalpot meledak gitu ya. Saking kaget, copot, langsung jatuh tuh. Udah zalim tuh jatuhnya itu sama orang. Jangan sampai. Berangkat pagi-pagi semangat, menunjukkan semangat, tapi diservis juga tuh kendaraan. Ya kita jaga juga. Ya boro-boro buat servis Ustaz. Buat isi bensin aja udah ngap-ngapan ini. Nah ya udah kalau gitu banyak-banyak berzikir dan istighfar aja. Astagfirullah. Kata Fakhruddin Ar-Razi, fa'atharna bihi naq'a. Naq'a itu terambil dari kata naq'us saut, artinya suara apabila meninggi. Kenapa disebut naq'a? Karena tadi dia kalau malam itu udara dingin, debu-debu itu semua pada turun menempel di tanah. Begitu ada kendaraan, begitu ada orang, rombongan jalan itu, debu-debu itu terangkat lagi, maka disebutlah naq'a. Masya Allah ya, tidak disebutnya gubar. Gubar itu memang debu yang terbang itu gubar ya. Tapi kalau naq'a itu dia maknanya bisa umum sekali ya. Jadi sesuatu yang meninggi, bahkan bisa suara. Jadi kalau di zaman dulu itu kendaraannya onta, kuda, dia bergerak cepat, suara cuma terengah-engah, tapi debu-debu yang kena ini pergerakan itu yang naik ke atas. Kalau zaman sekarang kendaraan kita motor, mobil, jalannya aspal, debu nggak ada, suara itu yang meninggi. Nah, jadi kalau naq'a itu sekarang pun masih tetap cocok ini ya, pas gitu. Coba kalau pakainya gubar, hari ini nggak pas sudah. Maksudnya kita hanya membaca ayat ini membayangkan zaman dulu doang gitu. Zaman sekarang nggak pas. Tapi Allah milih kosakatanya bukan gubar, tapi naq'a. Kalau di surat Abasa itu apa ayat terakhir itu? Ulaika humul kafaratul fajarah. Sebelumnya apa itu? Apa? Terus? Surat Abasa. Sebelum terakhir itu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Sebelum itu Qatarah. Terus sebelumnya ya tarhaquha qatarah. Alaiha ghabarah ya. Wujuh yauma idin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Di situ ada ghabarah tuh. Apa tuh artinya di situ? Pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu. Debu. Kalau debu tuh ghabarah tuh artinya. Gubar ya atau ghabarah itu debu tuh. Jadi debu yang terbang terus ya kalau bahasa kitanya apa ya? Ya debu lah ya, terbang. Bukan debu yang nempel, bukan, yang terbang. Ghabar. Disebut gubar tuh. Ayat ini bilangnya bukan fa'asarna bihi ghabarah, bukan. Di sini naq'a. Beda tuh. Kenapa itu tadi? Karena kalau kata Fakhruddin Ar-Razi, naq'a itu dari kata naq'us saut, suara yang meninggi. Padahal di zaman itu kendaraannya kuda dan unta, itu suaranya cuma dobah aja, terengah-engah. Ya kuda paling kencang, gitu doang kan? Ya nggak terlalu tinggi suaranya. Justru yang meninggi adalah debunya. Nah kalau zaman sekarang orang kendaraannya mungkin tank, baja, mungkin kendaraannya kalau perang itu ya mobil-mobil, pesawat, apalagi rudal dan seterusnya. Ya. Kalau orang haji sekarang ya naiknya bus, ya. Jalan kaki, ada jalan kaki tapi udah aspal, debu itu udah nggak ada. Gitu.
Yang meninggi apa tuh di situ? Suara justru. Nah, makna aslinya tuh. Kalau kita aktivitas pagi-pagi kan, orang semua pada keluar tuh, yang sekolah, yang ke kantor, yang kerja, yang wajib. Pagi-pagi udah penuh di mana-mana macet itu. Debunya nggak ada, tapi yang naik adalah suaranya itu. Maka tadi kata naq'a itu cocok dipakai di zaman Nabi, dicocok juga dipakai zaman sekarang, dan mungkin sampai puluhan tahun ke depan. Masya Allah ya, Allah tuh maha dahsyat sih memang. Menyampaikan Al-Quran itu dengan bahasa yang dia lentur sekali. Dia bisa dipakai di setiap masa dan di setiap zaman. Ya, Al-Quran itu nggak ada istilah usang. Dia selalu cocok dipakai dan diterapkan dimanapun dan kapanpun. Termasuk memilih redaksi kosakata. Itu karenanya banyak sekali orang yang meneliti bahasa Quran itu, mereka terkagum-kagum dan mengatakan ini bukan manusia nih, bukan bahasa manusia. Dari mana tahu? Dari pemilihan kosakatanya itu. Masya Allah ya. Kalau mau baca itu cuma bahasa Arab sih, belum ada terjemahannya. Ali As-Samurai, As'ilah Bayaniyah. Nah, itu beliau nulis nama kitabnya As'ilah Bayaniyah, sampai 2 level kalau tidak salah itu. Ali As-Samurai itu luar biasa tuh. Itu ngurusin itu aja tuh. Kenapa di sini pakai kata yang ini, di sini pakai katanya yang ini? Kenapa di sini pakai bahasa itu, di sini pakai bahasa ini? Kenapa di sini pakai min, di sini pakai ila misalnya? Kenapa di sini pakai an, di sini pakainya min? Kenapa di situ ila, di sini ala misalnya? Itu tuh yang begitu-begitu tuh. Itu dikaji oleh Ali As-Samurai, nama kitabnya As'ilah Bayaniyah. Luar biasa itu, masya Allah. Kalau baca kitab itu seru banget, Cuman nggak serunya masih bahasa Arab aja. Belum ada yang menerjemah, nggak tahu ada yang menerjemah apa belum. Saya belum ketemu aja mungkin. Mungkin sudah ada kali yang menerjemah. Nah itu bisa dibaca, di googling Ali As-Samurai. Bagus itu. Pemilihan kosakata, pemilihan redaksi, idiom itu semua, insya Allah. Nah debu disebut dengan naq'a karena dia terbang meninggi. Atau bisa juga terambil dari kata an-naq'u fil ma', berenang di dalam air. Kenapa begitu? Naq'un fil ma' itu artinya dia masuk ke dalam kolam, masuk dalam sungai, berenang di dalam itu. Kenapa menggunakan naq'a? Karena kalau banyak kendaraan tadi itu, atau sapi atau onta atau kuda, ya banyak itu kan debu pada terbang tuh. Karena debu pada berterbangan, jadi orang-orang yang di bawah itu seolah-olah dia terselimuti dengan debu itu, seperti orang yang masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam danau, masuk dalam kolam, dikepung oleh air dari berbagai macam arah, seperti orang yang berenang dalam air. Maka tadi menggunakannya naq'a. Kata Imam Qatadah, naq'a artinya debu. Maksudnya debu. Ya tadi kita sampaikan penjelasannya. Muhammad bin Ka'ab mengatakan naq'a itu tempat antara Muzdalifah dengan Mina, sebuah lembah di mana manusia nanti ngumpul di sana. Sekarang ada Masjid Masy'aril Haram di sana, lembah. Nah itu orang biasanya dari Arafah ke Muzdalifah, lalu mabit, nginep. Kalau zaman dulu sampai subuh, habis sholat subuh agak-agak naik sedikit matahari, udah agak terang. Lanjutkan perjalanan gitu. Supaya kelihatan, zaman dulu masih gelap ya. Jadi sampai subuh tuh baru jalan. Nah, karena rombongan semua ini bergerak, begitu sampai di lembah itu langsung debu-debu pada keluar semuanya. Karena dia rendah, dataran rendah itu. Nah, itu kata Muhammad bin Ka'ab yang disebut dengan naq'a. Yaitu sebuah tempat antara Muzdalifah dengan Mina. Kalau kata Ibnu Katsir, ya semua tempat kalau dilewati memunculkan debu baik oleh pasukan perang maupun oleh jamaah haji. Maka di semua tempat yang bisa mengeluarkan debu itu disebutnya naq'an. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa meski masih pagi,
Namun hendaknya seorang muslim bersemangat dalam berjuang di jalan Allah. Jangan lesu dan kurang semangat. Pagi-pagi udah ngantuk aja, masih pagi, bawahnya udah lesu aja. Harusnya pagi itu semangat kita kan. Kalau udah sore, asar, apalagi pada isya kayak begini, letih, lesu, loyo, lapar segala macam, wajar lah ya. Udah malam udah sisa-sisa. Makanya ngaji kita kalau ngaji malam gini udah nggak terlalu banyak berharap lah. Masa pintar-pintar banget, udah hadir udah, masya Allah luar biasa udah lah. Udah sisa-sisa pak, udah tenaga sisa semua udah. Mata juga udah la ilaha illallah. Disuruh ngapa lagi lah udah mentah udah langsung. Nggak bisa udah. Tapi kalau masih pagi tuh mestinya semangat, masih semangat. Jadi kalau ada orang pagi-pagi udah lesu, letih, loyo, Nabi itu udah benci banget tuh udah. Bahkan ada orang yang sholat duha pagi-pagi tapi lama sholat duhanya. Doain sama Nabi. Kamu ngapain? Di masjid. Duha ya Rasul. Saya liatin duha sih duha, tapi kamu udah setengah jam lebih, 1 jam. Mau berapa jam di masjid? Yuk, saya mendekatkan diri kepada Allah. Nanti sore, malam, dekatkan diri kepada Allah. Mau 3 jam silakan. Jam segini kerja sana, cari rezeki. Kamu pergi ke sana, pergi ke sana. Sholat 2 rakaat aja udah, itu pergi sana. Ikhtiar, usaha. Disuruh kerja Nabi. Kamu menghidupi punya keluarga, hidupi keluargamu sana. Saya nggak punya keluarga, hidupi dirimu sendiri. Biar kamu punya makan, punya duit buat makan, yang sampai ngemis minta-minta ke orang. Ikhtiar sana. Tapi siapa yang ibadah malam, ibadah tuh banyakin ibadah malam, silakan. Sekarang waktunya kerja. Oh, luar biasa. Ini pagi-pagi seorang muslim itu harusnya bersemangat. Gimana caranya supaya nggak lesu, supaya tetap bersemangat pagi-pagi ini? Kata Nabi dimulai dari qiyamul lail, salat malam. Riwayat dari Abu Hurairah kita bisa temukan dalam Sahih Bukhari. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kalau kita lagi tidur itu, setan dia membuat simpul di kepala kita itu sebanyak 3 kali. Kullu uqdatin, satu simpul, setiap simpulnya itu setan itu selalu meniupkan alaika lailun tawil, malam masih panjang. Kita kebangun 2:30, baru 2:30. Subuh ini 4:30 lewat. Iya ya, masih 2 jam, kelamaan ya. Tidur lagi lah. Nanti kebangun lagi 3:30, niupin lagi sama dia, masih lama. Kamu nanti siang banyak aktivitas kerja, jangan cepet-cepet banget lah bangunnya, nanti aja pas subuh. Akhirnya merem lagi kita kan. Bangun jam 4 lewat 1/4. Udah jam 4/4. Gak apa-apa kali malam ini gak tahajud dulu, bisa besok aja. Iya, tanggunglah dikit lagi lah. Sampai akhirnya begitu kebangun jam 5:30, astagfirullahaladzim, kelewatlah subuh itu. Farqud, tidur lagi kata setan tuh. Tapi fa in istayqaza fa dzakarallah, kalau kita bangun lalu kemudian menyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In halat uqdatun, lepas satu simpul. Terus pergilah kita ke kamar mandi. Di kamar mandi, bangun kita ke kamar mandi, kencing. Itu masih ada 2 simpul lagi tuh. Kencing doang ya, habis kencing tidur lagi. Akhirnya iya benar, habis kencing pak selimut lagi kita. 3 lagi tuh, keikat lagi dah. Tapi kalau kita kamar mandi enggak, cuci muka. Sholat 2 rakaat, sholat. Begitu kita cuci muka lalu sholat, begitu cuci muka, berwudu, lepas ikatan kedua. Tinggal 1 ikatan. Fa in shalla in halat uqdatun. Lalu kita salat minimal 2 rakaat saja tahajud, minimal 1 rakaat saja witir, maka lepas 3-3-nya itu. Fa asbaha nasyitan tiban nafs. Maka pagi harinya dia langsung energik. Pagi harinya bersemangat. Tiban nafs. Tiban nafs itu apa? Positive thinking. Selalu positive thinking, selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian, peristiwa dan keadaan. Masya Allah. Ada orang itu
Dia bawaannya happy aja, pagi-pagi tuh happy aja. Ketemu orang tuh senyum ramah, gimana, apa kabar? Mau kemana? Berangkat kemana? Gak tahu, berangkat aja pokoknya. Ternyata rupanya pengangguran dia. Nyari kerja, kesana kemari belum dapat, tapi semangat luar biasa. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disenangi oleh Rasulullah SAW. Rezeki itu akan datang mengiringi dan mengikuti dia, insyaallah. Wa illa, tapi kalau dia tidur bahkan subuh pun kelewat, nauzubillah min dzalik, asbaha khabithan nafsi kaslan. Nah, itu dia bangun khabithun nafs. Khabithun nafs itu negative thinking, bawaannya emosi aja. Kaslan, malas bawaan. Kalaupun dia berangkat tapi emosian. Pokoknya ada orang nyali dikit, pepet terus, klakson, mikir katanya kan. Mau kemana lah itu orang ya? Semua diklaksonin sama dia. Insyaallah. Padahal nggak diklaksonin pun orang emang mau jalan. Lampu merah nih, lampu merah ini di belakang, lampu merah, semua kita ngantri. Begitu kuning udah langsung begitu hijau di depan, dia kan belum jalan, kan banyak kendaraan di depan ya. Dari belakang udah jadi dia pikir orang di situ nggak pada jalan kali kalau lampu hijau gitu. Orang di situ mungkin pada berhenti, dia pikir pasti jalan lah kita, pasti jalan. Tapi kan gantian pelan-pelan gitu. Gak sabaran, orang juga sabar kalau pagi tuh, masya Allah, luar biasa ya. Dia pada ngalah. Siapa juga yang pengalaman di jalan? Insya Allah. Khabithun nafs. Tapi bawahnya emosi aja, marah-marah dia. Sampai ke kantor orang kayak mau dimakan semua sama dia. Pak, gimana kabar? Jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya. Nanya doang orang kabar, marahin dia. Wah, kayaknya habis domel sama bininya. Apa? Ngomong sembarangan. La ilaha illallah. Khabithun nafs, kaslan. Ketemu orang bawaannya curigaan aja. Pak, mohon maaf, minta waktunya sebentar. Jam duit nih. Curigaan aja, masya Allah. Khabithun nafs. Dimulai dari malam tuh. Jadi bagaimana kita fa'asarna bihi naq'a? Malamnya itu kita awali dengan ibadah. Maka siangnya itu Allah akan bikin kita itu semangat. Karena memang kalau orang-orang barat itu mengatakan alam ini bekerja sesuai dengan pikiran kita. Jadi kalau kita selalu positive thinking, kita punya niat sesuatu, kita pengen sesuatu, sebut setiap hari, bayangkan setiap hari, maka alam akan mendukung. Sehingga semua akan mewujudkan keinginan kita. Itu orang barat tuh melihatnya begitu tuh. Padahal kalau orang Islam kan nggak begitu. Orang Islam mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku terhadapku. Kalau dia prasangkanya positif, jadinya positif. Tapi kalau hamba itu prasangkanya negatif, jadinya negatif. Mau jalan aja malas banget. Ngapa ini malas banget? Ya malas bukannya ngapa-ngapa, ya harus kita robah gitu. Kayaknya mau ada apa-apa deh di jalan ini. Jadi dia belum jalan aja udah mikir tuh, kenapa berat banget? Kayaknya mau ada apa-apa dah ini. Akhirnya sepanjang jalan dimikirin, kayaknya kecelakaan di sini apa ya? Apa mungkin ada yang nabrak nih? Apa saya nabrak nih? Jadi sepanjang jalan dia sudah membayangkan dirinya nabrak, ditabrak, nyenggol, ada apa segala macam. Dan betul kejadian. Tuh kan gua kata juga, tuh kan bener kan? Katanya. Jadi tuh kan bener kan itu bukan karena dia sakti, karena dari awal itu dia sudah negative thinking. Maka akhirnya kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau dari awal prasangkanya negatif terus, maka dia akan menemui negatif terus. Kalau dari awal dia prasangkanya positif, maka dia akan ketemu hal-hal yang positif dalam hidupnya. Orang barat nggak ngerti hadis itu, tapi mereka mengamalkan itu. Jadi hidup itu dibikin enjoy, dibikin tenang, dibikin happy. Kita yang akunya muslim justru kebalikannya. Kita nyontohnya India emang klakson itu masya Allah, mobil nggak ada yang benar, penyok semua sama dia. Kayak di katanya sih ya, saya belum pernah sana. Katanya kayak di New Zealand itu orang itu mencet klakson kayak haram gitu. Jadi kalau dia mencet klakson itu ada perasaan, aduh ya saya kok nyempet klakson ya, kayak merasa berdosa gitu. Itu udah ganggu kenyamanan orang.
Sehingga di sana itu kalau ada orang ngasih klakson, semua orang langsung minggir. Kenapa? Ini berarti darurat nih. Kalau nggak orang mau ngelahirin, berarti kalau nggak ibu-ibu mau lahirin, berarti bapak-bapak mau ngelahirin juga. Tapi lewat belakang, udah ujung berarti udah itu. Karena saking jarangnya orang pakai klakson. Jadi kalau ada pakai klakson itu orang langsung pada minggir, mempersilahkan. Berarti udah urgent banget nih gitu. Kalau di kita karena udah biasa klakson, udah mengatasi klakson, titit, baru lagi, titit, titit, titit. Emang lu doang punya klakson, gue juga punya, katanya kan. Akhirnya jadi nggak ada nilainya lagi tuh klakson. Insya Allah ya. Dan itu paling sering kita dapatin pagi-pagi cuma, pagi-pagi itu ya. Apalagi pakai acara gerimis lagi, wow udah luar biasa itu. Pagi-pagi gerimis, waduh, macet di mana-mana, numpuk di mana, klakson, udah nggak pada sabar itu. Semua itu pada keluar itu, kebun binatang keluar, isi comberan keluar, pagi-pagi itu, masya Allah, luar biasa. Maka kita seorang muslim itu menjadikan semuanya itu lillah. Sehingga ketika kita berjalan di tengah jalan, di perjalanan, menemukan hal yang nggak nyaman itu tetap keluarnya astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Ya. Bukan sompret, itu kupret, apalagi gitu ya. Kampret, pokoknya pret-pret semua disebutin sama dia itu. Betapa mindset itu penting sekali. Jadi orang itu kalau sudah pikirannya positif, maka lisannya pun jadi positif, tatapannya jadi positif, tingkahnya jadi positif, perilakunya positif, tutur katanya juga positif. Dan zaman sekarang lagi krisis itu, tutur kata positif itu. Niatnya bagus, tapi keluarnya jadi nyebelin. Mohon maaf ya, kayak Bahlil itu kan benar sebenarnya dia kan. Ibu-ibu tolong, bapak-bapak juga untuk penghematan energi kalau selesai masak kompor dimatiin. Bener apa salah itu? Bener. Cuman pas dia ngomong gitu jadi enak kita. Karena nggak dikasih tahu pun udah tahu. Masa selevel menteri ngomong begitu kan? Kayak kemarin yang menteri PPPA apa tuh? Pemberdayaan wanita itu. Enak. Nah, ini karena terjadi kecelakaan, jadi mungkin ke depan kita akan robah. Yang di gerbong depan dan gerbong belakang laki-laki, yang perempuan di tengah aja. Jadi mungkin laki-laki itu semuanya kayak Peter Parker gitu. Jadi kalau keseruduk kereta nggak penyok gitu kan. Bener sih, bener kan, bener, nggak salah lah. Maksudnya perempuan biar jangan jadi korban. Tapi nggak benernya, berarti laki-laki jadi korban ini. Gitu kan? Ya Allah, udah di rumah domelin bini, ya di kereta disuruh paling depan ngadepin. Harusnya kan bukan itu kan logikanya. Ya bagus juga si AHY itu ngelurusin lah ya. Yang kita perbaiki bukan siapa yang harus di posisi itu, tapi bagaimana caranya supaya nggak ada lagi kecelakaan yang model begini, nggak ada lagi kejadian seperti ini. Kan itu logika positif sebenarnya kan. Ya, kalimat benar aja kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik di momen yang baik, jatuhnya jadi negatif tuh. Maka memang lillah itu masya Allah ya luar biasa. Semua aktivitas yang kita lakukan karena Allah itu buahnya akan jadi positif, nilainya jadi positif, orangnya jadi positif. Kita semua melihatnya dengan tatapan yang positif. Jadi husnuzan, nggak ada lagi suuzan. Kalau sudah husnuzan mendatangkan kebaikan-kebaikan kan, masya Allah. Makanya kata Allah itu kan, Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib seseorang itu sampai mereka yang mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Kalau yang di surat Ar-Ra'd itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada dalam diri mereka. Apa itu? Adalah sudut pandang, mindset, cara kita melihat sesuatu, cara kita memandang sesuatu. Itu kalau nggak dirubah dulu tuh, biar kata kerja pontang panting, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau mindsetnya adalah
Budak corporate, jadi budak corporate terus. Mindsetnya adalah mengemis, dia akan jatuhnya mengemis. Meskipun dia punya jabatan tinggi, tapi kalau mindset mentalnya pengemis, pejabat ngemis juga tuh akhirnya. Meskipun dia orang kaya, tapi kalau mindsetnya meminta, dia akan minta-minta terus tuh. Tapi kalau mindsetnya dia memberi, maka meskipun dia levelnya paling rendah, dia akan selalu memberi dan memberi. Memberi itu kan kita selalu ulang-ulang dan sampaikan, memberi itu kan tidak harus materi kan. Makanya nanti di surat Al-Lail itu kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa. Nggak disebut tuh apa yang diberi, nggak ada objeknya. A'tal mal, memberikan harta bisa, memberikan waktu bisa, memberikan tenaga bisa, memberikan ide bisa. Apa aja yang bisa diberikan, selama dia mindsetnya saya harus bermanfaat buat orang, berarti kan dia ingin memberi sesuatu kan. Maka kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa dia nggak bisa ngasih apa-apa. Nah kalau kita mindsetnya saya harus bermanfaat buat orang, berarti kan harus ada yang kita berikan ke orang lain. Maka di situ dia berusaha untuk bagaimana memiliki sesuatu. Saya harus kaya, supaya apa? Supaya bisa berbagi harta. Saya nggak bisa kaya. Saya harus punya ide, supaya paling nggak ngasih ide. Saya nggak punya ide, paling nggak saya punya waktu, sehingga bisa memberikan waktu buat orang. Nggak ada waktu, minimal saya sehat, tenaga saya bisa berikan ke orang. Jadi kita akan selalu berusaha mencari apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan gitu. Sehingga hidup itu akan selalu mencari sesuatu yang positif. Karena manusia yang paling baik kata Nabi SAW adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat. Berarti ada sesuatu yang bisa kita berikan ke orang lain. Orang kalau negatif thinking, apa yang mau diberikan ke orang lain? Karena kalau orang itu membawa aura negatif, dia akan menularkan negatif itu ke yang lain. Kita dari rumah nih semangat, happy, di jalan ketemu orang yang marah-marah, lama-lama ikutan kesel juga gitu. Negatif itu akan mempengaruhi juga. Begitu juga positif. Kalau kita bawa aura positif, ketemu dengan orang itu akan tertular aura positif kita. Cuma memang, mohon maaf, penularan negatif dengan penularan positif itu lebih cepatnya negatif. Yang positif itu kita tularin ke orang, menular dia, merambah lah gitu, berpindah. Tapi prosesnya lama banget. Yang jelek cepet banget nularnya itu. Memang begitu kan, su'ul khulqi yu'adi. Perangai buruk, perangai negatif, nularnya cepat gitu. Memang begitu. Kita ngajarin anak kita kalimat thayyib. Nah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita ajarin kalimat-kalimat baik itu. Berhari-hari berbusa mulut kita, lama nempelnya, tapi akan nempel pada akhirnya. Cuman lama prosesnya. Begitu sekali kita ngomong kutu kupret, bilang kutu kupret, diulang sama dia. Padahal kita nggak ngajarin, cuman keceplosan, itu diikuti dulu sama dia. Masya Allah. Memang soal khulqi yu'adi. Yang negatif itu nularnya cepat dibandingkan yang positif. Tapi meski begitu tetap kita tularkan aura positif, kita tularkan nilai-nilai kebaikan, karena semua kebaikan yang kita tularkan ke orang itu akan menjadi kebaikan yang baliknya ke kita lagi. Semua kebaikan yang kita berikan ke orang itu akan baliknya ke kita lagi pasti. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita suka senyum ke orang, maka kita akan selalu dapat senyuman balik dari orang. Kalau kita suka berhusnuzon ke orang, maka orang-orang itu akan disetting oleh Allah selalu berhusnuzon kepada kita. Kalau kita selalu membantu orang, Allah akan hadirkan orang-orang yang membantu kita. Itu sudah hukumnya pasti itu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita suka menebarkan keburukan, maka keburukan akan balik lagi ke kita. Menepuk air di dulang, apa istilahnya? Terpercik muka sendiri. Kalau kita nepok air, pang, yang kena ya kita lagi nanti sama itu. Itu pepatah lama, tapi dia akan selalu sesuai dengan kondisi dan zaman. Maka mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk men-setting qalbu kita, pikiran kita, benak kita, sehingga kita selalu berpikiran positif, berpositive thinking. Dengan husnuzon atau positive thinking itu kita selalu mendapatkan hal-hal positif, hal-hal baik dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita ketemunya dengan orang-orang baik. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita jadi baik. Dan mudah-mudahan
akhir kehidupan kita juga adalah akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, dan kita di akhirat ditempatkan di tempat yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama dengan manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.